Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman semuanya. Om Santi Santi Om. Shalom bagi kita semuanya. Jadi di tanggal 15 Mei ini kita ngadain lagi Ngolabs ya, ngobrol kolaborasi kembali. Dan untuk Ngolabs kali ini kita kedatangan speakers dari Akademi Militer yang tentunya kita nanti bakalan sharing ngobrol kolaborasi tentang bagaimana sih tips dan juga mungkin pengalaman serta cerita dari speaker kita kali ini terkait bagaimana perjuangannya masuk Akmil. Dan mungkin bagi kalian juga yang mau masuk ke dinasan ini juga bakalan menambah informasi bagi kalian atau mungkin bisa menambah motivasi ya untuk kalian yang mungkin masih bingung untuk masa depannya tuh mau ngambil apa dan sebagainya. Nanti bisa ditanyakan, nanti bakalan ada sesi tanya jawab ya. Nah, juga mungkin selain itu di sini saya bakalan ngenalin lagi kan teman-teman di sini ini kan series baru ya yang karena setiap series tuh berbeda pembahasannya. Mungkin bagi teman-teman yang mau belajar bareng juga, boleh kalian gabung aja di series 2 karena di series 2 itu selain kita seminar, semua seminar itu dapat. Jadi kalian nggak perlu lagi harus kayak follow-follow gitu, tapi di series 2 itu nanti bakal ada kayak belajar bareng untuk kayak SKD, terus belajar bareng terkait TOEFL, pokoknya banyak sekali lah. Karena series 2 ini merupakan salah satu ini ya, kayak cikal dari Ngolabs ini. Mungkin saya akan memaparkan juga sedikit terkait Ngolabs ya, karena kan teman-teman di sini ada yang baru juga, karena yang untuk series 2 sebenarnya itu semuanya yang mau masuk Unhan sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian di sini kan ada beberapa yang baru juga, dan kalian mungkin yang nantinya mau yang lolos ke tes pusat untuk yang Unhan juga kan bakalan ini ya, bagus banget lah kalian mendapatkan informasi ini karena nanti kan kalian juga bakalan ke Akmil gitu, bakalan ada istilahnya latihan dasar militer di sana. Jadi ini info yang sangat bagus sekali tentunya. Jadi Ngolabs itu mungkin kalian ada beberapa yang udah tahu, yang udah gabung di series 2, tapi yang mungkin baru gabung, yang mungkin tertarik dengan pembahasan kali ini, Ngolabs itu ngobrol kolaborasi, itu di latar belakangnya dengan saya, karena saya itu suka sharing, ngobrol, dari dulu tuh kayak seru banget ya kalau ngobrol tuh. Kadang ada insight-insight baru yang kita dapatkan dari pembicara atau speakers. Makanya dengan adanya Ngolabs itu ya kita bisa expand network. Jadi makanya nanti kita ini ya apa perkenalan kalian dari mana aja, terus mungkin nanti bakal ada sesi tanya jawab dan diskusi yang bakalan pokoknya bebas banget lah, kalian santai aja di sini dan di sini juga kami tidak membawa sebuah lembaga atau saya dari mana atau mungkin speakernya dari mana. Yang terpenting di sini poin utamanya adalah expand network kita. Jadi kita dapat teman baru mungkin ya di sini, terus juga ada teman perjuangan dan juga mungkin bisa mendapatkan info yang pastinya akan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Kita karena dari narasumbernya sudah ada. Baik, selamat bergabung Kak. Halo, apa suaranya sudah terdengar? Halo, Oke. dengar nggak? Terdengar dengan jelas? Mana ya ini? Oke, nanti saya Halo, halo, halo. ya sangat jelas sekali. Oke, Kak. Sebelumnya terima kasih Kak udah bisa menjadi speakers nih di Tiara Labs. Sama-sama. Nah, nanti kita di sini kita sharing santai aja Kak terkait mungkin perjuangan dan Oke. cerita Kakak. Mungkin mulai dari perkenalan dulu ya Kak ya. Oh Dari ya, mana gitu. Oke, silakan. sebelumnya saya perkenalan diri. Izin memperkenalkan diri. Nama Afandul Suryawan. Pangkat Sersan Nomor 2 Taruna. Sama Datar, yaitu Taruna Akademi Militer tingkat 3. Saya sekarang melaksanakan pendidikan di Akademi Militer di Magelang. Asal asal saya aslinya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Saya masuk Akademi Militer tahun 2019. Jadi saya telah melaksanakan pendidikan di Akademi Militer itu 3 tahun. Sekarang di semester 6. Selesai? Oke. Hmm. Terus Kak, setelah perkenalan mungkin banyak yang nanya, Kakak dulu gimana sih masuk Amel? Maksudnya langsung masuk atau mungkin ada pengalaman itu sendiri, persiapannya itu berapa lama gitu untuk bisa lolos di Akmil? Oh ya, aku itu lulus SMA tahun 2018. Aku masuk akademi militer itu daftar 2 kali. Jadi yang pertama masuk akademi itu tidak lolos. Ada pengalaman menarik nih. Jadi harus sama pendaftaran itu memang harus jaga apa ya, jaga benar-benar tubuh kita. Pokoknya benar-benar hati-hati selama kita mendaftar nih. Aku dulu waktu tes tahap pertama itu kan namanya di akademi itu kan
apa di Supanda. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama itu Supanda. Aku itu setelah melaksanakan tes, rangkaian tes, jasmani semua udah. Di situ ada namanya tes parade, tes akhir gitu buat pengecekan. Nah, di situ aku hamil 3 parade, kecelakaan motor. Dan kakiku luka, ada luka jahit, terus nggak bisa melanjutkan tes, hanya gagal. Padahal kalau di secara ranking dan lain-lain aku masuk itu tahun pertama. Di tahap pertama itu masuk lah, lanjut tahap kedua. Setelah itu aku gap year, aku memutuskan untuk gak kuliah karena itu udah telat juga. Karena memang aku dari SMA dasarnya kurang ada ketertarikan ke arah kuliah ya. Jadi ya sudah aku benar-benar fokus dengan akmil aja. Kayak gitu. Dan aku dari SMA memang gak ngurus seperti SBM, terus apalagi senam PTN gitu lah. ya. Nah, gak ngurus gitu-gituan. Benar-benar fokus akmil aja. Aku dari kelas 11, kelas 12, kelas 12 itu kan fokus-fokusnya. Itu gap year, aku setengah tahun pertama aku memutuskan untuk ya benar-benar main yang pertama gitu ya merasakan sebelum jadi kalau misal tahun kedua rezekiku kayak ya udah ini main-mainku terakhir di waktu sipil dan benar-benar waktu buat keluarga aku sama ibuku kemana mau yang nganterin ibu kemana-mana habis itu buat refresh juga kayak kemarin kegagalan pertama kan setelah 2 tahun aku persiapan dan gagalnya di awal gara-gara kecelakaannya saya masih ya sakit lah kalau dibilang sakit ya. Terus itu 6 bulan selanjutnya aku benar-benar fokus persiapan itu mulai dari bulan Desember sampai pendaftaran benar-benar persiapan aku memutuskan untuk aku tipe orang yang kalau di rumah ini seperti menggampangkan jadi agak males ya kalau di rumah jadi latihannya. Jadi aku memutuskan untuk ke Solo di tempat saudaraku. Jadi di sana aku benar-benar belajar di sana juga sama saudaraku benar-benar fokus latihan materi-materi yang diujikan. Ya. Okay. Jadi selama gap year itu beneran apa ya kayak belajar lagi ya kayak latihan lagi untuk mempersiapkan akmil. Tapi itu benar-benar akmil atau ada lagi yang lain? Mungkin kayak ada suatu ketakutan kayaknya takut gagal lagi atau gimana? Atau tetap aja pokoknya optimis nih bakalan masuk nih pokoknya 2019 gitu. 2019 kan belum ada undangan ya, jadi aku nggak mau masuk, nggak ada pikiran untuk undangan ya. Iya. Maksudnya kalau ada undangan mungkin aku udah pikiran masuk situ harusnya. Aku pengen masuk akmil cadangannya, nggak cadangan sih, opsinya ada 3, akmil angkatan laut apa imigrasi. Jadi nggak tahu memang takdir atau bagaimana ya. Kalau angkatan laut nih ada waktu itu pendaftarannya bertabrakan gitu sama akmil lah, otomatis aku milih akmil lah. Dan itu memang nggak dibolehin juga sama orang tua aku. Dan selanjutnya yang imigrasi, waktu itu ada salah satu data administrasi saya kalau di internet itu masih salah. Tapi karena akmil menggunakan data yang hard copy, data yang langsung itu sudah ditandatangani langsung dari dinasnya, jadi saya diperbolehkan. Di imigrasi saya tidak bisa daftar karena itu daftar online. Datanya belum terbaru dari kabupaten. Ya, nggak tahu memang takdir dijuruskan untuk akmil atau gimana nggak tahu. Iya. Udah jalannya kali ya, udah bakal dipermudah sih. Terus selanjutnya kan mungkin setelah masuk akmil mungkin persiapannya apa aja tuh selama gap year 6 bulan tuh kan? Ngapain aja? Mungkin kayak bimbel gitu nggak? Ikutan bimbel gitu? Aku sempat ikut bimbel, tapi sebenarnya itu bimbel itu bukan hal yang gimana ya, bukan penentu semuanya sih, bukan penentu di situ juga. Aku maksimal latihan di bimbel karena menjauhkanku dari rumah gitu loh, nggak? Kalau udah jauh dari rumah, jadi pikirannya nggak fokus gitu aja. Kita udah ngeluarin biaya buat makan, buat tinggal, jadi otomatis kayak nggak mungkin lah aku mensia-siakan setiap hari-harinya gitu. Itu alasanku pengen bimbel sih sebenarnya. Bukan ke materinya semuanya, ya memang ada tambahan materi-materi itu terkontrol. Tapi ini semuanya bukan harus bimbel juga, enggak. Iya betul. Aku yang pertama ini harusnya cari-cari informasi ya kayak gini ini sejenis cari informasi sama taruna-taruna yang baru-baru masuk, tanya-tanya sama panitia pendaftaran gitu-gitu apa aja materi yang berubah, materi terbaru, dan kita harus benar-benar langsung ngikuti, jangan sampai kalau udah ini tidak dipersiapkan, maksudnya ada materi baru kita nggak monitor, itu yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting dari ujian kan kita sesuai dengan materi yang diharapkan dan mendapat nilai maksimal, itu aja kan sebenarnya kuncinya. Jadi iya sih betul. Jadi ketika les itu sebenarnya untuk memfokuskan diri ya, biar lebih fokus, lebih fokus.
nggak jadi ketergantungan les tuh les jadi les terus masuk gitu nggak Iya. jaminan. Tapi kan di les itu ada teman seperjuangan ya, yang mungkin bisa memacu motivasi gitu. Ya mungkin itu teman seperjuanganku dulu malah waktu tahun pertama ya sebenarnya banyak teman seperjuangannya SMA. Kalau tahun kedua rata-rata temanku yang gagal di tahun pertama udah gak daftar lagi, udah gak mau daftar lagi, udah kuliah dan lain-lain, udah fokusnya udah terpecah. Jadi aku benar-benar sendiri dan di les itu nemu teman-teman ya yang mau daftar Bintara, mau daftar Polri, daftar TNI. Jadi nah itu juga benar motivasi dari teman-teman. Oke. Oke Kak, mungkin selanjutnya Kak terkait rangkaian tesnya tuh seperti apa sih Kak gitu? Rangkaian tes akmil dan juga mungkin persiapannya kayak push up, gimana tipsnya gitu? Apa kayak makanannya tuh harus telur atau apa gitu kan biasanya suka ada ya? Ini sebelumnya saya tuh dulu waktu SMP SMA itu berat badannya kurang ideal ya tinggi badan. Ini ada tips nih, tinggi badan itu berat badan yang ideal itu jangan yang dikurangi 110 ya kalau yang masuk akademi militer atau masuk yang lain-lainnya. Terutama akademi militer itu dia jangan yang terlalu ideal kurus. Kalau dikurangi 110 itu rumus yang terlalu kurus itu jadinya. Jadi misal tinggi badan saya 175 dikurangi 100 dulu terus 75 kan saya 75 itu dikali 90%, jadi dikali 90%. Jadi hasilnya 67,5 itu berat badan ideal. Kalau dikurangi 110, 65 ya emang beda 2,5 kilo tapi itu kurang ideal, masih terlalu kurus. Nah badan saya dulu kurus, lebih maksudnya masih kurang ideal untuk masuk. Ya udah saya fokus, susah itu fokus berat badan sama fokus mau latihan lari itu kan dua hal yang berbeda kan, jadi susah juga latihan kardio sama ini. Kalau tahap-tahap tesnya itu ada 3 tahap utama. Sebenarnya ini masih kalau saya lihat di internet, sebenarnya saya bukan yang paling tahu ya di sini, jadi saya ingin menjelaskan ada tahap yang di-share oleh pihak panitia dan saya mencoba menjelaskan apa yang dulu pernah saya lakukan gitu loh. Berdasarkan pengalaman ya kayak. Iya itu. Kalau paling terbaru yang tahu ya pihak panitia otomatis. Jadi yang pertama kan ada Subpanda itu di daerah di Kodam masing-masing, harus setelah di Subpanda setelah seleksi masuk ke Panda, setelah ke Panda baru naik ke pusat itu yang seluruh Indonesia bertemu perwakilan dari Kodam masing-masing. Dulu waktu saya itu kuotanya saya juga belum tahu pastinya kuota sekarang berapa karena itu pasti akan berubah-ubah sebelum pendaftaran dimulai, itu pasti sebelum tes dimulai itu pasti masih berubah-ubah. Dulu waktu saya dari seluruh peserta di Kodam 4 itu ada 700 berapa gitu. Terus yang dikirim ke itu kan ada 36 orang rencananya. Ada 60 orang dikirim ke pusat. Nah terus seleksinya itu yang pertama diambil 5 kali dari jatah gitu loh. Berarti yang pertama 6 kali dari jatah. Jadi 360 pertama. Dari seleksi pertama diambil 360, habis itu seleksi kedua diambil 180, terus yang dikirim ke pusat cuma 60 gitu. Kalau tesnya perlu dijelasin ya? Boleh. Secara singkatnya mungkin. Oh ya. Tesnya ada administrasi, kesehatan, tes jasmani itu di tahap yang pertama. Dan jasmaninya itu yang tahap pertama itu belum full. Belum full, cuma ada lari, pull up, renang, sama pemeriksaan postur aja. Kalau tes uji yang Panda yang kedua itu udah full semuanya, jasmani, administrasi, kesehatan kedua. Jadi tes yang kedua itu hampir sama, cuma lebih kompleks aja. Ada tambahan-tambahan seperti psikologi dan akademik itu tahun ini ada di Panda. Kalau dulu saya di pusat. Terus di tes pusatnya sama kok, sama yang di Panda, cuma ya tesnya lebih detailin aja. Gitu. Kalau di tes Panda itu kan istilahnya kayak step pertama ya, itu gimana tuh caranya supaya bisa masuk nanti ke pusat? Karena kan itu juga persaingannya lumayan ya. Ya. Jadi menurut saya malah yang paling kritis itu bukan yang paling ya, Panda itu salah satu yang kritis tuh. Karena dari sekian banyak peserta mau dipilih, jadi kita saya juga dapat tips-tips dari panitia-panitia itu, harusnya kita jadi yang menonjol gitu loh. Gimana caranya? Pokoknya kita harus menonjol. Nggak tahu di jasmani, nggak tahu di salah satu materi jasmaninya ya, atau di posturnya kita harus bagus gitu, harus menonjol biar kita terlihat oleh panitia gitu loh ya. Oh ini bagus nih gitu. Jangan sampai kita
standar-standar aja, maksudnya jadi lebihin lah dari yang biasanya. Kalau saya ngejarnya dulu waktu di Garjas B-nya di pull up sama push up. Berapa tuh Kak dulu? Kalau dulu maksimal apa nilai 100 pull up itu 18. Ya udah. Kalau saran saya kalau kamu bisa 20, 25 gitu waktu pelaksanaan sudah. Kalau pada teori melaksanakan 18 sudah 18 aja. 18 sudah turun aja, 18 turun. Terus sampai 20 nilainya sama kok, 100 100 ya nggak ada 110, nggak ada 120 bersama. Jadi menghemat tenaga. Push up 43 saya maksimal. Renang kalau bisa di bawah 1 menit lah, 50 meter. Kalau lari kalau bisa minimal buat tes itu 7. Nah, saya 7 pas waktu itu. Jadi ya udah yang penting nilainya 18 sama kesehatannya saya status 1 waktu itu. Jadi ada status kesehatan kan 1 2 3. Kalau 1 tuh insya Allah aman lah semuanya. Baru nanti didukung kayak pull up-nya nilai 1 gitu. Rata-rata yang ranking atas itu memang lari sama pull up-nya tinggi rata-rata. Berarti intinya luar biasa ya, si seleksinya harus benar-benar dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Terus dari makanannya mungkin ya kayak makanannya biasa dulu gimana? Oh kalau makanan tuh ya benar tuh makanan tuh jaga apalagi kan? ntar waktu udah kesehatan yang kedua ketiga udah organ dalam tuh udah kayak jantung paru-paru terus ada USG juga ada pemeriksaan di pusat ada pemeriksaan volume jantung yang saya juga nggak tahu artinya bagaimana aja melesakannya. Pokoknya sedetail mungkin pokoknya nanti kalau di pusat itu makanan jaga banget benar-benar. Kalau tips dari saya sih sedikitnya kata pelatih ya jangan terlalu banyak makan es. Udah di bulan-bulan itu nggak usah banyak makan es. Udah sama jangan terlalu banyak makan sambal-sambal yang terlalu pedas gitu. Jadi nanti efek di perutnya nggak enak kalau buat lari. Gitu. Oke. Jadi ini juga mungkin bisa dijadikan ini ya, contoh nih buat kalian mungkin yang sekarang mau daftar ke Akmil atau mungkin ke akademi lainnya, sama kan pada intinya tuh kayak jasmani itu nggak bisa langsung ya, harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Iya, benar-benar. Yang paling dipersiapkan dari jauh hari itu ya dua, kesehatan sama jasmani. Nggak bisa langsung gitu ya. Ya itu. Oke. Nah, berarti kalau setelah masuk tuh ya, misalkan ke Akmil, terus di sana tes-tes lagi juga ya, banyak lagi tesnya. Ya. Tapi saya yakin sih kalau misalkan kalian yang mau daftar pasti udah tahu sih rangkaiannya gimana. Mungkin di sini lebih ke ini Kak, pengalamannya yang mungkin cerita menarik mungkin apa gitu selama tes gitu. Ada nggak? Ya oke. Kalau cerita menarik nih, nanti kalau benar sekali kalau informasi ini pasti teman-teman udah cari tahu di YouTube dan segala macam pasti tahu lah. Kalau standar-standar seperti ini pasti nanti tahu lah. Saya memberikan tips-tips aja di setiap bagian-bagian tesnya ya. Jadi kalau pertama administrasi ini tips dari saya benar-benar sedetail mungkin, nggak usah terpancang. Misal nih tanya temen nih, ini mending kan misal suruh ngumpulin data X lah. Iya. Ini mending dikumpulin nggak ya, temennya ada yang nggak apa-apa kok, jangan terpaut itu. Udah disuruh kumpulin ya udah kumpulin aja, taruh aja itu sedetail mungkin taruh. Kalau disuruh 10 rangkap di 10 rangkap semuanya sesuai ketentuan itu mereka akan sangat memeriksa itu. Kalau di kesehatan kamu kalau saya dulu saya 2 tahun sebelumnya melaksanakan check up sebelum tes. Jadi waktu kelas 11 SMA saya ada check up di rumah sakit tentara terdekat lah terserah. Kalau bisa di rumah sakit tentara. Kalau memang bisa ya. Jadi di situ kita tahu semuanya kekurangan kita apa nanti diperbaiki gitu loh. Itu. Terus kalau masalah tes seperti yang rawan seperti verikokal gitu dijaga banget karena itu ada pengalaman teman saya itu yang dulunya emang nggak ada verikokal penyakitnya, tiba-tiba waktu tes muncul karena mungkin kecapean malah nggak tidur dengan cepat gitu. Oh iya, terus tips satu nih buat bagus nih buat tips psikologi yang menurut saya benar-benar masuk ya. Benar sih. Nah, setiap ujian tuh mental ya kayak pastinya. Iya benar-benar. Itu mentalnya ya. Udah pokoknya apa yang kemampuanmu kamu dapat ya udah keluarkan itu semuanya maksimalkan aja nggak usah pemikiran apa-apa. Untuk tes psikologi itu saya pernah dapat ini ilmu dari psikologi. Saya juga melaksanakan tes psikologi apa namanya belajar materi-materi psikologi itu boleh kok. Maksud saya kan ada yang bilang itu nggak ada ngaruhnya yang psikologi itu sana bisa nilai kamu bohong dan enggaknya itu bisa nilai gitu. Menurut saya tuh gini, kamu berlatih di soal-soal itu nggak apa-apa kok, bagus, apalagi latihannya rutin. Itu akan membentuk psikologimu jadi orang yang mau belajar gitu loh. Meskipun sana tahu kalau kamu hasilnya ini tesnya kamu udah pernah belajar bukan hasil alamiah,
Tapi psikologimu akan terbaca kalau kamu tipe orang yang suka belajar gitu. Bagus juga sebenarnya. Dan psikologi itu terbentuk dari lama loh. Saya waktu di Ya, Solo itu betul. belajar psikologi bener-bener dari bangun pagi langsung ngerapiin tempat tidur, bangun tepat waktu, sholat, ya ibadah tepat waktu dan lain-lain. Pokoknya dididik dari itu sendiri, dibentuk sendiri. Itu nanti bakal kelihatan di sana. Buktinya gini, saya dulu tes koran itu, Hmm. tes koran, waktu saya tuh belajar tuh setiap hari belajar tes koran, itu kan yang nambah-nambahin. Itu satu satu ini full tambah sedikit lah, nggak begitu banyak, nggak sampai 1,5. Terus habis itu waktu saya di Akmil, Hmm. otomatis saya di Akmil nggak pernah dong, udah masuk Akmil nggak pernah belajar tes koran dong, Iya, iya. nggak pernah belajar psikologi lagi Hmm. yang tertulis gitu. Nah kita tiba-tiba tiap tahun itu tiap tingkat ada tes psikologi buat mengetahui bagaimana psikologi kita apakah Hmm. memburuk atau membaik setelah pendidikan. Nah setelah pendidikan di Akmil dengan kehidupan yang teratur, tertib, disiplin gitu-gitu, saya tes korannya naik sendiri. Jadi 1,5 dari lebih gitu. Kecepatannya naik sendiri, karena kita nggak pernah belajar. Jadi itu sendiri sih saya membuktikan bahwa psikologi yang diterapkan di kehidupan sehari-hari itu bisa dituangin di psikologi apa waktu kita tes. Oke, ya benar sih psikologi ya, ya. Emang harus dilatih gitu ya. Oh ya, sama satu lagi tes akademik. Nah, akademik Ini gimana tuh Kak? Nilai dulu rapotnya harus berapa atau gimana? waktu saya tes akademik ini kalau rapot sebenarnya kalau menurut saya rapot ini hanya sebagai syarat ya. Itu sebagai Hmm. pertimbangan kesekian kalinya lah. Tapi yang lebih paling menentukan nih tes akademik yang saat diteskan saat itu. Jadi materinya ada 4, IPA. IPA itu meliputi 2 aja, fisika sama kimia. Waktu Hmm. saya ya, Hmm. bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ada 4. Itu tuh tes akademik kalau yang lainnya nilainya sama, misalnya sama-sama kesehatannya paling bagus, jasmaninya bagus, itu akademik yang paling besar menentukan nanti sama Hmm. psikologi. Itu yang bakal menentukan nomor urut kita dari 001 peringkat 1 sampai peringkat hari itu tes akademik dan psikologi yang paling besar. Tuh. Oh, kenapa fisika kimia doang ya Kak ya? Atau emang ini? Wah, saya kurang tahu waktu itu, tapi memang Oh yang ya. diteskan 2 aja. Mungkin yang eksak mungkin ya, Hmm. lebih ke kalau biologi itu nantinya di Akmil pelajarannya nggak ada. Kalau sampai Karena lebih sekarang ke saya masih, teknik ya Kak ya? Teknik ya manajemen gitu. teknik, Ha. ya benar. Saya sekarang masih menerima fisika kimia masih. I see. Oke, oke. Kalau ini kan mungkin terkait yang tadi, apa tuh tadi fisika kimia sama oh ya wawancara mungkin ya? Bahasa Inggris atau gimana tuh Ya wawancara? wawancara. Oh, wawancara itu bukan bentuk wawancara tuh yang pertama ada wawancara mental ideologi. Itu Sama. mengecek mental kita apakah seberapa sih besar mental kita, seberapa niatan kita mendaftar, apakah kita orang yang memenuhi syarat nggak sih buat jadi Ya. TNI gitulah seperti itu ya. Sama wawancara setelah tes psikologi lapangan. Jadi ada tes psikologi lapangan kita ada sama tim, kelincahan, kekuatan gitu-gitu. Habis itu kita dites psikologi. Bagaimana sih kita cara kita bekerja di tim itu, apakah kita mau bekerja dengan tim, kita bisa memimpin dan dipimpin gitu lah Ya. wawancaranya. Hampir sama berarti ya. Mental Ya, ideologi terus akademik juga ada ya pasti ya, wawancara akademik gitu. akademik ada. Hmm. Wawancara akademik nggak ada di Akmil, Oh, nggak ada. cuma tertulis saja. Hmm. Kalau saya bentuknya tertulis bentuk. Jadi bentuk waktu itu yang agak menegangkan itu akademik gara-gara setelah semua tes terus akademik agak terakhiran itu kan bersamaan untuk akademik itu setelah tes kita langsung muncul nilainya. Jadi itu yang paling deg-degan sih. Kita yang paling tahu nilainya. Jadi Oke. itu tahu lah benar-benar tahu. Oke. Menurut Kakak nih dari semua tes itu yang paling sulit atau yang paling membuat orang gagal tuh dari mana Kak? Yang mana gitu yang mungkin bisa melihat dari teman-teman Kakak gitu. Oh, Dianggap sepele tapi dia bisa ini gitu mempengaruhi ranking atau mungkin. kalau yang sebenarnya jasmani ini tesnya itu kan menegangkan ya, menegangkan. Tapi itu nilainya nggak begitu besar loh. Cuma itu di mental tuh menegangkan aja. Karena yang paling mudah ditanyakan terhadap saingan kita itu kan jasmani kan, larimu berapa? Oh Itulah iya. contohnya. Jadi itu yang membuat mental aja sebenarnya. Tapi jasmani ini nggak terlalu besar. Yang besar malah faktor kesusahan di psikologi. Sama waktu yang saya di pusat paling banyak gagal ya di akademik itu. Karena kita basicnya latihan terlalu fokus sama psikologi jasmani, kita nggak belajar akademik itulah.
Padahal itu tes pentingnya, itu yang menentukan ranking nantinya. Tuh, yang di